Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 12 dan ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kunci sebuah keberhasilan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini di pasal 17 dari kitab Keluaran mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-16 mengisahkan tentang peperangan yang terjadi antara orang Israel dan orang Amalek. Kisah ini terjadi di padang gurun ketika saat itu bangsa Israel berkemah di satu tempat yang bernama Rafidin. Di sana mereka diserang oleh orang Amalek. Dan sebagai reaksi atas serangan dari orang Amalek, apa yang dilakukan? Musa kemudian mengutus Yosua untuk memilih prajurit yang tangguh dan kuat dan turun ke medan perang. Sedangkan Musa sendiri, dia mengangkat tangannya di hadapan Tuhan untuk mendukung peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan orang Amalek. Dan dalam bacaan kita dikatakan dengan jelas bahwa ketika Musa mengangkat tangan, kemenangan terjadi di pihak Israel. Tapi ketika Musa menurunkan tangan, maka kekalahan terjadi di pihak Israel. Dan apa yang dilakukan? Ada dua orang, yakni Harun dan Hur, membantu Musa menopang tangannya sehingga tangannya tetap terancung dan kemenangan bagi Israel. Saudara yang terkasih, betul-betul saat itu Yosua bersama prajurit memukul kalah orang-orang Amalek bersama rakyatnya dan Israel mendapatkan kemenangan. Dari kemenangan, keberhasilan yang didapatkan oleh Israel, kita bisa belajar ada 3 poin penting di sana. Yang pertama, adanya ketaatan dan sikap mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 14 hingga ayat yang ke-16, kita bisa melihat di situ bagaimana Tuhanlah yang membuat berhasil bangsa Israel menghadapi orang-orang Amalek. Poin kedua yang bisa kita petik dari keberhasilan bangsa Israel adalah adanya usaha dan kerja keras dari bangsa Israel. Ya, benar sekali. Yosua diutus ke medan perang bersama prajurit melawan orang Amalek. Satu usaha yang dilakukan. Dan Musa bersama Harun dan juga Hur mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Satu usaha yang dilakukan oleh mereka. Usaha dan kerja keras mereka membuahkan hasil. Dan poin yang ketiga adalah adanya kerjasama dari tim. Kita bisa perhatikan dalam bacaan kita, tentunya kalau Musa sendiri yang mengangkat tangan sepanjang seharian, Musa tentunya tidak mampu. Itulah sebabnya ketika tangannya mulai goyah, mulai lemah, tangannya turun, maka Israel mengalami kekalahan. Dan di sini ada kerjasama tim yang baik, di mana Hur dan juga Harun membantu menopang tangan Musa. Itulah sebabnya tangan Musa tetap kokoh sepanjang hari dari pagi hingga matahari terbenam. Dan akhirnya kemenangan bagi Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 poin penting ini juga seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita orang-orang percaya. Menjadi sukses dalam suatu pelayanan Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Ketaatan kepada perintah Tuhan serta mengandalkan Tuhan di dalam melakukan pelayanan. Hal penting yang paling utama yang perlu kita lakukan di dalam sebuah pelayanan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa usaha dan kerja keras tim juga dibutuhkan untuk mencapai satu keberhasilan pelayanan. Dan yang ketiga, ada kerjasama yang baik. Karena itu saudara terkasih, kita semua, mari sebelum mengakhiri tahun ini, mari kita refleksi diri kita masing-masing. Sudah sepanjang 1 tahun kita melangkah di dalam semua bentuk pelayanan yang kita lakukan. Apakah 3 poin yang dilakukan oleh Musa bersama bangsa Israel juga sudah kita lakukan di dalam pelayanan kita atau tidak? Kalau sudah,
maka biarlah di tahun yang baru kita lebih meningkatkan lagi akan hal itu sehingga pelayanan kita semakin maju. Tetapi 3 hal ini jika kita belum melakukan itu atau kita belum secara maksimal melakukan, maka ini menjadi bahan refleksi bagi kita supaya di tahun depan kita lebih meningkatkan lagi sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dapat berhasil dengan baik. Kiranya firman Tuhan menjadi bahan refleksi bagi kita untuk melangkah di tahun yang baru dan meninggalkan tahun yang lama dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami belajar dari kisah bangsa Israel. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.